Birobi NIM 2433056060 dari kelas PL2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek instalasi denah rumah. Proyek ini difungsikan sebagai alat untuk belajar mahasiswa mengenai instalasi tenaga listrik. Pada proyek kali ini kita menggunakan alat bantu software AutoCAD untuk memudahkan mahasiswa untuk menggambar denah rumah masing-masing mahasiswa dan instalasi listriknya. Apa itu instalasi listrik? Instalasi listrik adalah sistem atau rangkaian yang memasang dan menghubungkan sumber daya listrik dengan perangkat lain listrik lainnya, seperti lampu, stop kontak, dan peralatan elektronik agar dapat berfungsi dengan baik dan aman. Ini melibatkan penempatan kabel, perangkat proteksi, dan komponen lainnya untuk memastikan aliran listrik yang efisien dan aman. Instalasi listrik harus memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh PUIL tahun 2000. Standarisasi instalasi listrik. Standarisasi instalasi listrik di Indonesia adalah PUIL 2011, merupakan revisi dari PUIL 2000. Selain PUIL, ada juga standar kelistrikan lain seperti 1. BS 7671, Standar Nasional Inggris untuk keselamatan instalasi dan kabel listrik. 2. AS atau NZS 3000, standar yang menetapkan prosedur pengujian dan verifikasi instalasi listrik. Yang ketiga, SNI IEC 7859 2013, standar keselamatan untuk kipas angin listrik. Di sini saya menggunakan dua jenis diagram, yaitu diagram single line dan diagram double line. Diagram single line merupakan diagram satu garis instalasi listrik yang dilengkapi dengan denah bangunan, bertujuan untuk estimasi pemakaian kabel, posisi lampu, dan perangkat lainnya. Terdapat simbol lampu, saklar, stop kontak, dan lain-lain, beserta simbol garis yang ditarik dari MCB ke saklar, ke lampu maupun ke stop kontak. Simbol tersebut adalah kabel yang akan digunakan dalam instalasi listrik. Ini contoh gambar diagram single line. Pada denah rumah single line kali ini saya menggunakan panjang 20 meter dan lebar 10 meter, dan memiliki banyak ruang, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan halaman. Di sini saya menggunakan kabel berwarna merah untuk menghubungkan ke lampu, saklar, maupun stop kontak. Jalur yang saya buat yaitu dari MCB ke stop kontak terdekat, yaitu untuk ke lampu teras. Pada kabel yang menuju ke lampu, saya menambahkan fasa dan netral. Dan pada stop kontak saya menambahkan fasa, netral, dan ground. Ini jalur kabel yang saya buat, yaitu dari MCB ke saklar ganda terdekat untuk menghubungkan lampu teras maupun lampu ruang tamu. Lampu teras memiliki 2 lampu dan lampu ruang tamu memiliki 2. Dan ini jalur yang saya buat, yaitu dilanjutkan ke ruang keluarga. Di ruang keluarga saya menggunakan 2 lampu dan satu saklar ganda dan stop kontak.
dan dilanjutkan ke ruangan kamar tidur. Di kamar tidur saya menggunakan saklar tunggal untuk menghubungkan lampu dan satu stop kontak untuk alat elektronik lainnya. Dan kamar tidur kedua yaitu sama kayak kamar tidur sebelumnya. Dan untuk ruang tamu di bagian atas itu saya menggunakan satu lampu dan satu stop kontak. Dan di kamar mandi saya menggunakan satu stop kontak, dua stop kontak sama satu saklar ganda untuk menghubungkan lampu. Dan yang terakhir yaitu di dapur. Di dapur saya menggunakan satu saklar ganda dan satu stop kontak. Saklar ganda untuk menghubungkan lampu. Pengertian diagram dobelan. Dobelan diagram denah rumah ini dapat disebut juga skematik line diagram. Berbeda dengan single line diagram. Diagram ini menggunakan dua garis yang berupa kabel pasar dan kabel netral. Cukup memudahkan tukang yang kurang memahami installasi listrik agar tidak terjadi kesalahan dalam penyambungan kabel. Untuk item denah ini memerlukan satu oretan denah maupun desain yang dibuat, dua lengkap dengan ukuran bangunan, tiga posisi saklar, lampu AC maupun stop kontak dan lain-lain, empat dan ukuran MCB serta beban yang akan digunakan. Ini contoh gambar diagram dobelan. Pada denah rumah wiring kali ini saya menggunakan rumah yang sama, yaitu dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sini saya menggunakan 3 buah kabel, yaitu kabel berwarna merah untuk fasa, biru untuk netral, dan oranye untuk ground. Untuk kabel yang menuju ke lampu yaitu menggunakan kabel yang berwarna merah dan biru, yaitu fasa dan netral. Dan untuk ke stop kontak yaitu menggunakan 3 kabel sekaligus. Untuk instalasinya seperti denah rumah single yang tadi. Untuk pembeda denah rumah single dan wiring yaitu pada kabelnya. Untuk denah wiring menggunakan 3 kabel dan untuk single menggunakan 1 kabel. Begitulah perbedaan denah rumah wiring dan single. Dan untuk menghitung bebannya saya menggunakan 4 saklar tunggal, 5 saklar ganda, 8 lampu berukuran 10 watt, dan 6 lampu berukuran 12 watt, dan 9 stop kontak. Dan total beban yang didapat yaitu 602 watt. Itu belum dengan beban-beban lainnya seperti kulkas, magicom maupun lainnya. Dan saya mendapatkan sumber dari PLN yaitu 220 volt dan ukuran kabel 3 x 4 mm. Dan saya menggunakan MCB 6 ampere dan kabel yang digunakannya yaitu 3 x 2,5 mm.
Gambar di samping menunjukkan sebuah denah instalasi listrik untuk bangunan sederhana yang terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, dapur, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, serta area teras di bagian depan maupun belakang. Terdapat 2 tampilan denah, yaitu denah instalasi listrik tanpa dan dengan jalur distribusi kabel. Gambar ini menyajikan dengan rinci posisi dan jenis komponen listrik yang akan dipasang, termasuk saklar, stop kontak, dan titik lampu, serta jalur kabel yang menghubungkan antara komponen listrik. Pada gambar denah rumah double garis merah dan biru pada denah menandakan jalur kabel listrik, di mana garis merah mengindikasikan kabel fasa dan garis biru mengindikasikan kabel netral. Setiap kabel tersambung dengan sistem distribusi utama yang berada di depan dekat pintu masuk bangunan yang menghubungkan instalasi internal dengan sumber listrik eksternal. Jalur distribusi ini terhubung melalui panel listrik kecil yang dilengkapi dengan pemutus sirkuit sebagai pengaman instalasi. Penempatan komponen kelistrikan juga memperhatikan fungsi dan setiap ruangan. Misalnya, di dapur terdapat lebih dari 1 stop kontak untuk mendukung penggunaan alat-alat elektronik seperti rice cooker dan lain-lain. Sementara di ruang tamu dan kamar disediakan lampu dan saklar yang mudah dijangkau. Stop kontak juga ditempatkan di area strategis untuk mempermudahkan akses pengguna. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan perencanaan instalasi listrik yang sistematis dan sesuai standar keselamatan, memperhatikan aspek fungsionalitas, efisiensi, dan kenyamanan pengguna di setiap ruangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.